Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Intan Safira, NIM 17 10 20 10 85. Sini saya akan melakukan pengkajian kemampuan activity daily living atau ADL dan latihan keseimbangan untuk memenuhi tugas praktikum evaluasi keperawatan gerontik. Baik, pertama di sini saya akan melakukan yaitu pengkajian kemampuan activity daily living atau ADL. Nah, status fungsional merupakan komponen esensial pengkajian paripurna klien geriatrik. Sesungguhnya pada usia lanjut bukan hanya usia harapan hidup yang penting, tetapi bagaimana manusia lanjut dapat menjalani sisa kehidupannya dengan baik dan optimal. Untuk itu, usia lanjut harus bisa melakukan ADL secara mandiri. Untuk menilai ADL, dasar diperlukan alat ukur yang handal, sahih, dan luas dipakai. Di sini yaitu ada pengkajian dengan indeks CATS. Pengkajian dengan indeks CATS yaitu mengkaji status fungsional berupa indeks aktivitas kehidupan sehari-hari dengan instrumen CATS. Alat dan bahan format indeks CATS. Bagian C yaitu prosedur CATS atau indeks, yaitu termaksud kategori yang manakah klien itu. Yang pertama, mandiri dan makan, kontinensia atau BAK dan BAB, menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah, dan mandi. Kedua yaitu mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas. Ketiga yaitu mandiri kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain. Keempat ada mandiri kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi yang lain. Kelima yaitu mandiri kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi yang lain. Keenam yaitu mandiri kecuali mandiri, berpakaian, ke toilet, berpindah, dan satu fungsi yang lain. Yang ke-7 yaitu ketergantungan untuk semua fungsi di atas. Nah, ada keterangannya. Mandiri yaitu berarti tanpa pengawasan, pengarahan, atau bantuan aktif dari orang lain. Seseorang yang menolak untuk melakukan fungsi dianggap tidak melakukan fungsi meskipun dianggap mampu. Yang kedua itu ada pengkajian modifikasi dari Bartel Index, yaitu mengkaji status fungsional berupa indeks aktivitas kehidupan sehari-hari dengan instrumen Bartel, alat dan bahan format Bartel. Di bawah yaitu ada termaksud yang manakah klien. Pertama yaitu satu makan, yaitu jika klien memerlukan dengan bantuan berarti nilainya 5, dan jika pasien mandiri yaitu 10. Keterangannya yaitu ada frekuensi, jumlah, dan jenis. Yang kedua yaitu ada kriteria minum. Jika pasien melakukannya dengan bantuan nilainya yaitu 5, dan jika mandiri yaitu 10. Keterangannya yaitu ada frekuensi, jumlah, dan jenis. Yang ketiga yaitu berpindah dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya dengan bantuan yaitu nilainya 5-10, dan jika mandiri yaitu nilainya yaitu 15. Di sini tidak ada keterangan. Yang keempat yaitu personal toilet atau cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi dengan bantuan yaitu nilainya itu 0, terus mandiri nilainya yaitu 5. Keterangannya yaitu frekuensi. Yang kelima yaitu keluar masuk toilet, mencuci pakaian, menyekah tubuh, dan menyiram. Jika pasien melakukan dengan bantuan yaitu 5, dan jika mandiri yaitu 10. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada mandi dengan bantuan yaitu 5, dan jika melakukannya secara mandiri yaitu 15. Yang ketujuh ada jalan di permukaan datar dengan bantuan yaitu 0, dan mandiri yaitu 5, dan keterangannya ada frekuensi. Nomor 8 yaitu naik turun tangga dengan bantuan yaitu 5, dan jika dilakukan dengan mandiri yaitu nilai 10. Yang 9 yaitu mengenakan pakaian. Jika pasien dengan bantuan yaitu 5, dan dia jika dengan mandiri yaitu 10. Yang ke-10 yaitu ada kontrol bowel atau BAB dengan bantuan yaitu 5, dan jika dia melakukannya dengan mandiri yaitu 10. Ada keterangan yaitu frekuensi dan konsistensi.
Yang ke-11 yaitu control bladder atau BAK, jika dengan bantuan yaitu 5, dan jika dia mandiri yaitu 10. Frekuensi atau warna. Yang ke-12 yaitu ada olahraga atau latihan. Di sini yaitu pasien jika melakukan dengan bantuan yaitu nilainya 5, dan jika mandiri yaitu 10. Keterangannya ada frekuensi dan jenis. Yang terakhir yaitu yang urutan ke-13 ada rekreasi, pemanfaatan waktu luang dengan bantuan yaitu 5, dan jika dengan orang lain yaitu dan jika dia dengan mandiri melakukannya yaitu 10. Keterangannya ada jenis dan frekuensi. Nah, jika pasien sudah melakukan jika kita sudah melakukan pengkajiannya itu, lalu kita menghitung jumlah hasil yang kita dapatkan dari menghitung nilainya itu, yaitu tersebut ada keterangannya, yaitu jika total jumlah nilainya ada 130, berarti dia mandiri, dan 65 sampai 125 yaitu ketergantungan sebagian, dan jika nilainya itu 60 berarti ketergantungan total. Nah, baik, untuk pertama yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan gerakan pertamanya yaitu overhead arm raise, yaitu gerakan ini yaitu mengangkat beban sebanyak 0,5 atau sampai 1 kg sebanyak 8 kali, yaitu kedua tangan diangkat dengan lengan lurus ke samping sambil memegang kedua beban kiri dan kanan, yaitu gerakan ini dilakukan sebanyak 10 sampai 15 kali dalam 2 set jika lansia bisa melakukannya, dan jika lansia dapat melakukannya, kita jika lansia dapat melakukannya sebanyak 10 sampai 15 kali dalam 2 set, yaitu berarti kita ditingkatkan lagi. Kemudian gerakan ini pada saat menaikkan beban seperti ini, yaitu kita arahkan ke lansia untuk menarik napas, dan kemudian pas menurunkan beban yaitu menghembuskan nafas melalui hidung. Saya praktekkan langsung ya. Kita instruksikan kepada lansia. Kita mulai saja seperti ini. Lengan tetap lurus ke samping. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, latihan yang kedua yaitu tensi siku namanya, yaitu latihan ini dilakukan dengan cara bangun, duduk kembali di kursi, yaitu sebanyak 10 sampai 15 kali. Saya langsung saja ke gerakannya, yaitu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baik, selanjutnya gerakan ketiga yaitu namanya ankle atau back leg raise, yaitu gerakan ini dilakukan dengan mengangkat kaki lurus ke belakang dan tangan memegang punggung kursi. Gerakan ini dilakukan kaki kiri dan kanan dilakukan secara bergantian. Saya langsung mempraktekannya saja. Yang pertama yaitu kaki kanan langsung ke belakang. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lakukan dengan berdiri di belakang kursi. Nah, gerakan ini tadi yang kita lakukan ini di belakang kursi ya, dengan memegang punggung kursi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan keempat, yaitu side leg raise, yaitu sama seperti dengan gerakan back leg raise tadi yang awal kita lakukan itu, yaitu gerakannya bersama, tetapi kita berdiri juga di belakang kursi dan memegang punggung kursi, tetapi kaki diangkat lurus ke samping seperti ini, secara bergantian. Kita mulai ya, saya instruksikan saja. Kita mulai memegang kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan selanjutnya yaitu gerakan kelima, yaitu nama gerakannya knee roll, yaitu gerakan ini dilakukan di belakang kursi juga dengan memegang punggung kursi, tetapi kaki dilekuk ke arah belakang seperti ini. Kita mulai ya, saya instruksikan. Kanan dulu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, maksud saya tadi bukan lekuk tapi ditepuk. Kita gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu kedua, yaitu latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan yaitu gerakan pertama, latihan berdiri, yaitu kita berdiri di belakang kursi dan memegang punggung kursi dan mengangkat kaki sebelah kiri atau kanan. Kita mulai saja, saya instruksikan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, latihan keseimbangan yang kedua yaitu berjalan dengan tumit menyentuh semua ujung jari, dengan kedua tangan dibentangkan ke samping dengan melakukan jalan 10 langkah. Kita mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai seterusnya, yaitu sampai 20 langkah. Nah, latihan keseimbangan yang ketiga yaitu latihan keseimbangan berjalan. Latihan berjalan ini sambil mengangkat paha setinggi pinggang dan kedua tangan dibentangkan ke samping. Saya mulai saja, yaitu berjalan. Nah, selanjutnya untuk latihan yang ketiga yaitu latihan fleksibilitas atau peregangan. Kita di sini menggunakan handuk, yaitu bentangkan handuk secara vertikal di belakang punggung seperti ini. Pegang satu bagian atas dan pegang tangan satu ke bagian bawah, dilakukan sebanyak 3-5 kali. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk gerakan peregangan yang kedua yaitu calf namanya, yaitu di sini gerakannya seperti push up. Ini gerakannya tetapi dia itu berdiri di samping tembok seperti ini. Kita lakukan saja. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan peregangan yang ketiga yaitu kita bentangkan tangan ke depan, kemudian saling mengikat, dilakukan selama 10-15 detik, yaitu atau 3-5 kali. Seperti ini. Kita mulai. 1, 2,
Nah, kemudian gerakan peregangan yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan ini dilakukan secara berjalan saja. Nah, gerakan berjalan ini tadi, maaf sebelum saya lupa menjelaskannya, yaitu kita lakukan gerakan pendinginan saat berjalan ini selama 5 menit. Nah, baik, setelah kita melakukan latihan keseimbangan, latihan kekuatan, latihan keseimbangan, dan yang terakhir yaitu latihan peregangan. Kita setelah melakukan semua kegiatan tersebut atau latihan tersebut, kita mengukur kembali tekanan darah dan denyut nadi pada lansia. Jumlah denyut nadi lansia setelah dilakukannya latihan yaitu 60-80% jumlah 60% per menit dari jumlah denyut nadi yang maksimal. Rumus jumlah denyut nadi yaitu sama dengan 210 kurang usia atau tahun. Nah, baik, itu tadi dari yang pertama pengkajian ADL, dan yang kedua tadi yang saya lakukan yaitu latihan keseimbangan. Itulah semua tugas-tugas yang telah saya buat hari ini, dan jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.